Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pagi ini kita jumpa lagi pada pembelajaran 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, pembelajaran 6. Anak-anak, tahukah kamu bahwa untuk menjadi seorang penemu, kita perlu memiliki badan yang sehat dan jiwa yang kuat? Mens sana in corpore sano. Ayo melatih kebugaran kita. Sebelum berolahraga, baca informasi berikut untuk memperkaya pengetahuanmu tentang para penemu beberapa cabang olahraga. Sejarah penemuan bola voli. Permainan bola voli telah dikenal sejak abad pertengahan Romawi. Kemudian permainan ini diperkenalkan di Jerman pada tahun 1893 dengan nama Fußball. 2 tahun kemudian, olahraga ini diciptakan William J. Morgan pada tahun 1895. William J. Morgan adalah direktur YMCA, Young Men's Christian Association, di kota Holyoke, negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat, mencoba permainan semacamnya yang diberi nama Minonet. Dasar yang digunakan permainan Minonet adalah memukul-mukul bola hilir mudik di udara. Maka permainan Minonet ini kemudian diubah menjadi bola voli. Bola voli masuk ke Indonesia pada tahun 1928 di masa penjajahan Belanda. Nah, anak-anak, kalian akan berlatih lari jarak sedang ya. Nah, supaya apa? Untuk melatih kebugaran. Di antaranya apa, nak? Nomor 1, skipping atau lompat tali. Nah, bagus ya, kalian bisa mencoba sendiri dengan skipping. Kemudian yang kedua, squat thrust adalah mengubah posisi tubuh dari berdiri, terus kamu jongkok, terus kamu posisi sit up, kemudian jongkok, berdiri, dan begitu seterusnya ya. Nah, Nana, bayangkan seandainya Tuhan tidak memberi karunia akal dan kecerdasan pada para penemu. Ya, coba cermati kembali kisah perjuangan Bapak Habibie ya. Kita pada pembelajaran sebelum-sebelumnya kita sudah belajar tentang Pak Habibie ya, seorang penemu. Bagaimana Pak Habibie dulu ya. Oke, anak-anak. Nomor 1. Pertanyaannya, apa saja penemuan Habibie yang diakui oleh dunia internasional? Apa penemuannya, nak? Ya, ada pesawat angkut militer, ada jet eksekutif, ada Airbus ya. Nah, kemudian ada teori Habibie atau Craig Progression Theory ya. Ada N250 Gatot kaca ya. Tadi Ibu menyampaikan ada teori Habibie ya. Yang apa sih yang teori Pak Habibie itu yang terkenal itu, nak? Nah, kalian pasti pernah mendengar ya. Yaitu teori yang digunakan untuk memprediksi titik mula retakan pada pesawat terbang pada sayapnya ya. Nah, itu Pak Habibie menemukannya sampai terkenal di dunia internasional. Lanjut, nomor 2. Sikap apa yang dimiliki Habibie sejak kecil? Ya, sejak beliau kanak-kanak hingga saat ini. Sikap apa, nak, yang dimiliki Pak Habibie semenjak kecil? Ya, adalah sikap yang hingga saat ini dimiliki adalah disiplin. Ya, beliau itu disiplin, kerja keras, dan punya semangat yang tinggi. Nomor 3. Apa yang dilakukan Pak Habibie untuk menunjukkan sikap cinta tanah airnya? Ya. Nah, dia kembali ke tanah air, ke Indonesia setelah lulus dari perguruan tingginya di Jerman. Lalu dia menyumbangkan ilmunya di Indonesia dengan membuat pesawat terbang pertama di Indonesia, yaitu pesawat CN-235, serta menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi ya. Jadi Pak Habibie betul-betul kembali ke Indonesia untuk membangun Indonesia. Nomor 4, adakah hubungan antara sikap hidup disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab dengan prestasi yang dicapai dalam hidup manusia? Jelaskan dengan singkat. Ada nggak, nak? Iya, ada ya. Ada hubungannya. Karena apa? Karena prestasi akan tercapai dengan adanya kerja keras dan kedisiplinan. Entah itu disiplin belajar ataupun sesuatu yang penting tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Iya nggak? Sepintar apapun, jikalau ia tidak bekerja keras,
atau tidak disiplin, ia tidak akan mencapai prestasi. Contoh, sebodoh manusia jika ia rajin belajar pasti suatu saat akan tampak hasilnya, ya. Berbeda dengan orang yang cerdas tetapi pemalas, ya. Jadi ada hubungannya. Baik anak-anak, perhatikan di situ ada tabel ya. Tuliskan jawabanmu, nilai sikap keteladanan untuk menjadi seorang penemu. Apa sih sikap keteladanan untuk menjadi seorang penemu itu yang perlu kalian contoh? Biasanya pantang putus asa, ya. Kemudian memiliki keinginan tahuan yang tinggi, ya kan? Seorang penemu biasanya begitu. Tekun, ulet, cerdas, ya kan? Tidak mudah puas. Kemudian apa lagi? Bertanggung jawab. Dan biasanya selalu ingin memberikan atau mempersembahkan penemuannya yang terbaik. Ya kan, Nak? Lanjut. Nah, setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi seorang penemu, ya. Nah, sekarang jelaskan manfaat dari memiliki sifat bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Ya, coba kalian tahu nggak? Haknya apa, Nak? Dan kewajibannya apa? Haknya mendapat pendidikan yang layak, ya. Kemudian apalagi hak memakai fasilitas sekolah, ya. Nah, itu di antaranya ya. Kemudian hak untuk apa, Nak? Mengikuti kegiatan di sekolah. Nah, kewajibannya apa, Nak? Kewajibannya yaitu belajar dengan giat. Ya, kalian bisa tuh. Kemudian kewajiban kalian tuh apa? Mengerjakan tugas atau PR. Kemudian melaksanakan piket sekolah, ya. Oke, anak-anak. Lanjut. Sekarang perhatikan coba di sini apa manfaatnya nih. Manfaat dari memiliki sikap bertanggung jawab. Apa manfaatnya, Nak? Ya. Manfaat dari memiliki sikap bertanggung jawab. Manfaatnya adalah kehidupan kita akan damai dan tentram karena tidak ada pelanggaran, ya. Jadi kita mudah mencapai kesuksesan. Nah, anak-anak, lanjut. Ayo kita terapkan sikap hidup para penemu tersebut, ya. Oke. Nah, perhatikan. Buatlah sebuah poster yang berisi ajakan untuk mempraktekkan sikap hidup tanggung jawab, ya. Kalian bisa membuat poster. Pernah tuh Ibu membuat poster, ya. Pernah memberikan contoh. Nah, kriterianya adalah isinya terdapat ajakan untuk selalu melakukan sikap hidup bertanggung jawab. Kemudian terdapat keterangan singkat tentang pentingnya memiliki sikap hidup bertanggung jawab, ya. Kemudian posternya harus jelas, menarik, tulisannya rapi dan bersih, ya. Oke ya, Nak. Nah, contohnya apa? Contoh posternya. Contoh yang berisi ajakan untuk mempraktekkan hidup tanggung jawab apa? Contohnya gini, gerakan hidup bersih dan sehat, bebas sampah. Nah, itu kalian buat sebagus mungkin ya, ada gambarnya dan sebagainya. Oke ya, Nak. Lanjut. Sekarang tugas kalian nanti posternya, ya, dan gambar berseri. Coba kalian bisa nanti berikan kepada kumpulkan kepada guru kalian, ya. Oke anak-anak, sekarang nomor 2, perhatikan. Cermati kembali catatanmu tentang hasil pengamatan rangkaian listrik di suatu ruangan sekolah. Nah, tuliskan kembali dalam bentuk gambar berseri, ya. Perhatikan kriteria yang harus terdapat dalam gambar seri, ya. Nah, terdapat gambar rangkaian seri paralel campuran berdasarkan fakta yang didapat saat pengamatan. Kemudian terdapat keterangan singkat tentang fungsinya setiap komponen, ya. Kemudian terdapat keterangan singkat tentang proses jalannya arus listrik. Kemudian menggunakan kosakata baku, ya, atau kalimat efektif. Gambar berseri, jelas, menarik, tulisan rapi dan bersih. Ya, oke, lanjut dievaluasi. Gambarlah satu rangkaian listrik gabungan dengan memperhatikan kriteria berikut. Ya, gunakan 3 buah saklar dan 6 buah lampu.
Saklar 1 dinyalakan, maka ada 2 lampu menyala. Saklar 2 dinyalakan, maka ada 1 lampu yang menyala. Jika saklar 3 dinyalakan, maka ada 3 lampu menyala. Coba kalian gambarkan ya. Kemudian yang kedua, soal kedua, ceritakan pengalamanmu saat melakukan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Ya, pakai kosakata baku dan kalimat efektif. Ya. Kemudian yang nomor 3, kamu telah mengenal berbagai penemuan. Penemuan tersebut mempunyai pengaruh terhadap berbagai aspek dalam kehidupan kita, ya. Nah, tuliskan penemuan yang kamu ketahui, ya, dan pengaruhnya bagi kehidupan pada bagan di bawah ini. Di situ ada bagannya ya, Nak. Nah, di situ penemuan apa nih? Misalnya penemuan lampu misalnya. Di bidang sosial, pengaruhnya untuk kegiatan sosial apa, Nak? Yaitu sebagai penerangan ketika berkumpul. Kalau pengaruh dalam bidang ekonomi apa, Nak? Mendukung kegiatan jual beli ketika malam hari. Kalau pengaruhnya dalam bidang pendidikan, apa coba? Ya, sebagai penerangan ketika belajar. Terus kalau pengaruhnya dalam budaya apa, Nak? Dalam budaya pengaruhnya, manusia bisa beraktivitas di malam hari seperti menggelar pertunjukan. Nah, itu penemuan misalnya lampu. Kalian nanti bisa nulis di bawahnya penemuan televisi, penemuan apalagi tadi laptop, ya kan? Dan banyak lagi. Nanti kalian isi pengaruh di bidang sosial apa, di bidang ekonomi apa, pendidikan apa, dan budaya apa. Oke, anak-anak. Sekian pembelajaran hari ini. Tugasnya silahkan dikerjakan. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.